Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang ulun hormati dan ulun muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan kita sabarataan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ulun membacakan sedikit manaqib singkat, yaitu Kiai Haji Khalid bin Abdurrahman. Mungkin nanti setelah ulun bacakan ini, kalau ada sampian nang mina tua-tua nang lebih mendalami daripada ini, mohon berikan masukan kepada kami sekalian untuk penyempurnaan yaitu manaqib beliau ini. Baiklah, ulun bacakan. Beliau Kiai Haji Muhammad Khalid bin Abdurrahman dilahirkan pada tahun 1858 Masehi di desa Padang Basar Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, putra dari seorang petani yang bernama Abdurrahman. Sejak kecil beliau telah mempelajari Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan agama Islam kepada orang-orang tua di kampung kelahiran beliau, yaitu Padang Basar, khususnya dengan orang tua beliau sendiri. Karena pada masa itu di Padang Basar dan umumnya juga di Amuntai belum ada guru-guru agama khusus untuk pengajian agama. Maka belum lagi berumur 15 tahun, beliau sudah merantau menuntut ilmu pengetahuan keluar daerah, yaitu ke negara Kandangan, yaitu Hulu Sungai Selatan. Karena keadaan kehidupan orang tua, beliau dalam keadaan miskin atau kada tapi berduit. Keberangkatan beliau tersebut hanya dibekali doa restu oleh kedua orang tua. Di negara beliau menumpang di rumah seorang penduduk sebagai pesuruh rumah tangga. Pada mulanya beliau di negara hanya mendengarkan orang belajar di bawah surau atau di bawah langgar mendengarkan. Setiap pelajaran penting beliau catat di daun atau gadang pisang. Amnuah ini kakanakan sakulahan sudah beres berataan, itu pun kuliran sakulah. Nah, pada suatu hari guru yang mengajar sedang memberikan pertanyaan kepada santri-santrinya. Dari sekian banyak santri, satu orang pun tidak ada menjawabnya. Dengan hati yang yakin,
serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dicobalah beliau untuk naik ke dalam surau dengan lebih dahulu memberikan tanda kepada orang yang sedang belajar di dalam. Setelah dipersilahkan masuk, tanpa ditanyai, beliau langsung memberikan jawaban atau pertanyaan guru kepada santri-santrinya, yang kebetulan segala jawaban beliau memuaskan guru yang mengajar. Setelah pelajaran, sang guru menanyai hal ehwal dan diceritakan oleh beliau pengalaman sejak keberangkatan dari Amuntai dan selama berdiam di negara. Maka mulai saat itu oleh sang guru, beliau diminta mondok di rumah guru, dan tawaran guru tersebut diterima langsung oleh beliau karena memang menjadi tekad beliau atau cita-cita beliau untuk menuntut ilmu pengetahuan. Selama 8 tahun belajar di negara, menuntut berbagai macam ilmu, oleh guru beliau dianggap sudah cukup. Kemudian beliau bercita-cita untuk menuntut ilmu ke Mekah. Sebelum berangkat ke Mekah, beliau memberikan pelajaran agama dan berdakwah kepada masyarakat Padang Basar dan sekitarnya hampir 2 tahun lamanya, sehingga dapat mengumpulkan uang cukup untuk melanjutkan pengembaraannya menuntut ilmu ke Mekah, yaitu dalam usia 26 tahun. Sebelum berangkat beliau datang ke negara, beliau datang ke negara menemui guru-guru beliau untuk mohon doa dan restu. Dari perjalanan menuju Mekah, terlebih dahulu beliau singgah di Malaya menemui keluarga, sampai belajar dan berdakwah di kampung ke kampung hampir 7 bulan lamanya. Dan saat itu beliau bertemu dengan pemuda yang bernama Mukhtar dari Barabai, kawan waktu sama-sama mengaji di negara. Maka akhirnya bersama-samalah beliau dengan pemuda yang bernama Mukhtar dari tanah perantauan Malaya melanjutkan perjalanan ke Mekah. Sewaktu mau berangkat dari Malaya, semua keluarga yang berada di Malaya memberikan zakat harta kepada beliau. Kawan-kawan beliau berada di Mekah dari tanah air pada saat itu, di samping Haji Mukhtar dari Barabai yang sama-sama berangkat dari Malaya, juga Haji Kasful Anwar dari kampung Malaya Martapura, pendiri Darussalam Martapura, Haji Ahmad Desa Sungai Banar Amuntai, dan Haji Abdullah Siddiq yang kini bermakam di Kubah Taniran Kandangan. Guru-guru beliau selama di Mekah diantaranya adalah Kiai Haji Mahfuz At-Turmusi, Syekh Umar Satah, Syekh Al-Yamani Habib Abbas Al-Maliki. Sewaktu belajar di Makkah, atas permintaan raja, beliau dipercayakan oleh gurunya untuk mengajar di Masjidil Haram. Beliau adalah orang Kalimantan yang pertama mengajar di Masjidil Haram. Selama mengajar di Mekah, di antara murid beliau yang dapat dicatat adalah Haji Arsad Pulau Pinang, yaitu ini Sumatera, bukan Pulau Pinang kita di Amuntai di Banjar lah. Haji Ahmad Arab Pulau Pinang dan Haji Abdul Hamid Sungai Banar Amuntai. Pada tahun 1909 beliau pulang kembali ke tanah air
dan sejak itulah mulai mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Setibanya di tanah air, beliau dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Intan bin Mayakub, orang kampung Tangga Ulin. Pada mulanya beliau membuka pengajian di rumah mertua. Lama kelamaan jumlah santri yang datang tampak banyak sehingga tidak tertampung lagi. Akhirnya beliau membangun sebuah rumah di Tangga Ulin, juga untuk dapat menampung santri yang cukup banyak, dengan ukuran 8 kali 40 meter di atas tanah hadiah dari Bapak Haji Matamin. Dari berbagai daerah di Kalimantan, para santri berdatangan di rumah beliau. Sebagian para santri berasal dari tempat yang jauh, memunduk di rumah penduduk, sedangkan santri-santri yang berada di sekitar Amuntai pulang pergi naik sepeda dengan membawa tas kulit yang setiap harinya mendatangi rumah beliau, sehingga ada istilah pada waktu itu, yaitu barisan tas kulit. Pada tahun 1920 beliau kembali ke Mekah dengan membawa keluarga beliau untuk menunaikan rukun Islam kelima selama 3 tahun di Mekah, yaitu tahun 1923 istri beliau melahirkan seorang putra yang diberi nama yaitu Ahmad, dan seorang putra beliau yang dibawa dari Amuntai bernama Ahmad Maki meninggal dunia. Situasi di Mekah pada saat itu dalam keadaan tidak aman karena Raja Syarif Husin yang ahlu sunnah wal jamaah digulingkan oleh Ibnu Saud yang Wahabi. Karena beliau terlibat dalam penyebaran paham ahlu sunnah wal jamaah, tentunya merasa tidak aman, sehingga pada tahun 1925 beliau bersama keluarga melarikan diri ke Baitul Maqdis dan negeri Syam hingga pulang ke tanah air. Pada tahun 1932, selama 4 tahun beliau sekeluarga merantau ke Sumatera, Batu Pahat, Pulau Pinang dan Malaya, memberikan pengajian agama di sana atas undangan murid-murid beliau yang pernah belajar dengan beliau selama di Mekah, dan pernah pula memberikan pelajaran di Istana Raja Perak. Sedang di Tungkal, Sumatera, beliau sempat dibangunkan rumah oleh murid-murid beliau. Selama 2 tahun beliau memberikan pelajaran agama di pedalaman Samarinda atas undangan Raja Kutai. Secara langsung beliau tidak pernah memberikan pengajian agama di madrasah maupun pesantren. Namun murid-murid beliau banyak yang diperbantukan untuk memberikan pelajaran di madrasah atau pesantren seperti Arabic School Amuntai, sekarang dinamakan Normal Islam, di Darussalam Maratapura, Zuhur. Santri-santri yang pernah belajar dengan beliau yang dapat dicatat antara lain Haji Dahlan Padang Basar, Haji As'ari Sulaiman yang kemudian menjadi menantu beliau, Haji Ismail, Haji Hasan, Haji Mastur Jahri, MA, dan Haji Basran yang kemudian menjadi besan beliau mertua putra beliau, yaitu Haji Hamdan Khalid, Haji Muhammad Imran, Haji Abdul Malik, Haji Ardi, Haji Muhammad Janawi, Haji Basrah, Haji Basri, Haji Ahmad Nagara, Haji Busra, Haji Jawawi, Haji Mansur, Haji Idham Khalid yang kini menjadi orang penting, tapi beliau sudah almarhum juga. Hasil tulis beliau antara lain adalah Aqaidul Iman, Tafakkur, Risalah Haji, Risalah Fidyah, Risalah Haid, dan lain sebagainya. Nah, pada zaman revolusi beliau mengerahkan santri-santrinya untuk ikut perang sambil merebut kemerdekaan
kepada beliau banyak orang-orang, para pemimpin tentara dan laskar untuk minta nasihat dan doa kepada beliau. Hari wafat beliau, Kiai Haji Muhammad Khalid, seorang ulama, wafat pada hari Sabtu jam 14.15 siang tanggal 12 Zulkaidah 1382 Hijriah atau 6 April 1963. Dimakamkan di belakang rumah beliau sendiri, Tangga Ulin. Waktu beliau wafat, berdatangan para ulama di Kalimantan Selatan yang pernah menjadi murid beliau, para pejabat daerah dan seluruh lapisan masyarakat, untuk melepaskan orang yang selama hidupnya memberikan petunjuk tentang hukum-hukum agama kepada masyarakat dan berusaha mencetak ulama dimanapun beliau memberikan pengajian. Jamaah sekalian yang ulun hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yaitu karamat beliau yang diantaranya diceritakan oleh Khadari atau Kai Utut, menceritakan ada seorang yang ingin menyumbangkan pengeras suara atau mikrofon agar pada saat ceramah bisa didengar oleh orang banyak. Tetapi beliau tidak mau, dan pada saat pengeras suara mikrofon tersebut mau dihidupi atau dinyalakan, tiba-tiba mikrofon tersebut tidak mau hidup. Di antara juga karamat beliau, Kiai Haji yang diceritakan oleh Sudaing, semenjak Masjid Raya Amuntai dibangun di tengah kota Amuntai, beliau tidak pernah salat Jumat di masjid tersebut karena mereka meninggalkan masjid lama yang bertempat tinggal di desa Pakacangan. Alasan mereka meninggalkan masjid tersebut karena masjid akan ambruk atau rubuh dengan goncangan air di saat air pasang. Setelah itu beliau hampir setiap Jumat salat di Masjid Padang Basar memakai perahu atau jukung. Pada suatu Jumat beliau sedang menuju ke Masjid Padang Basar memakai perahu atau jukung yang dikayuh oleh Sudaing. Tiba-tiba hujan sangat lebat. Ternyata baju yang beliau kenakan tidak basah dan perahu jukungnya pun tidak kemasukan air hujan. Dan juga diceritakan oleh Sudaing, saat beliau ikut menggali kubur, ada mendengar suara azan orang tahlilan di sekitar kuburan beliau, padahal jenazah Kiai Haji Muhammad Khalid masih berada di rumah atau belum dikebumikan. Dan diceritakan juga oleh Dr. Andas Haji Abdul Muhid Basri, waktu hari wafat beliau, Kiai Haji Muhammad Khalid bin Abdurrahman, serombongan dosen dari AN Antasari melayat ke Amuntai. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada pun tumbang atau rubuh, maka beberapa mobil tidak bisa lewat. Lalu di antara rombongan berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan untuk melayat. Dan dengan izin Allah, pohon tumbang tersebut bergeser secara pelan-pelan sehingga mobil tersebut bisa lewat. Dan diceritakan juga oleh Haji Tarmiji bin Haji Darmawi, setelah beliau yaitu Kiai Haji Muhammad Khalid bin Abdurrahman meninggal dunia dan dimakamkan di belakang rumah beliau, ternyata dari malam pertama sampai malam ke-100 atau setiap malam muncul cahaya di kuburan beliau dengan bermacam-macam bentuk seperti telur, bulan, dan seperti luka.
dan itu disaksikan oleh masyarakat Amuntai, bahkan masyarakat di luar kota Amuntai. Ada seorang kakik dari desa Waringin yang ingin menunaikan ibadah haji. Pada saat itu dan diberikan nasihat oleh Kiai Muhammad Khalid untuk berjualan kain agar beliau bisa mengumpulkan dana untuk pergi ke tanah suci Mekah. Dan alhamdulillah setelah mematuhi daripada nasihat beliau berjualan kain, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, akhirnya beliau bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Kira-kira inilah yang bisa ulun sampaikan daripada manakib kakek enda Haji Muhammad Khalid bin Haji Abdurrahman. Dan ulun mohon kepada para hadirin sekalian, kalau memang ada kekurangan bisa mohon ditambahkan, dan kalau ada yang hal-hal yang lebih nang karamat beliau juga mohon disampaikan. Nanti kami akan menjadikan buku yang kami bagikan kepada masyarakat. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.